Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asas-asas hukum acara MK, yaitu yang pertama ius Kuryanovit. Asas ius Kuryanovit adalah asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Kemudian yang kedua, persidangan terbuka untuk umum. Asas persidangan pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum merupakan asas yang berlaku untuk semua jenis pengadilan, kecuali dalam hal tertentu yang ditentukan lain oleh undang-undang. Kemudian yang ketiga, independen dan imparsial. Nah, asas independen dan imparsial itu adalah hakim dan lembaga peradilan harus independen dalam arti tidak diintervensi oleh lembaga kepentingan apapun serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparsial. Nah, kemudian yang keempat, peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dimaksudkan agar proses peradilan dan keadilan itu sendiri dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Kemudian yang kelima yaitu audi et alteram partem, atau biasa disebut hak untuk didengar secara seimbang. Dalam peradilan MK, hak untuk didengar secara seimbang berlaku tidak hanya untuk pihak-pihak yang saling berhadapan, misalnya partai politik secara pemilu dalam KPI dalam perkara perselisihan hasil pemilu, melainkan juga berlaku untuk semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan perkara yang sedang disidangkan. Nah, kemudian yang keenam yaitu hakim aktif dalam persidangan. Hakim dapat bertindak aktif dalam persidangan karena hakim dipandang mengetahui hukum dari suatu perkara. Hal ini juga sesuai dengan asas ius Kuryanovit, yang juga dapat diterjemahkan bahwa hakim mengetahui hukum dari suatu perkara. Oleh karena itu, pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, dan hakim di pengadilan itu dapat aktif dalam persidangan. Kemudian yang ketujuh yaitu asas praduga keabsahan. Asas praduga keabsahan adalah bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya. Berdasarkan asas ini, semua tindakan penguasa baik berupa produk hukum maupun tindakan konkret harus dianggap sah sampai ada pembatalan. Mungkin itulah asas-asas hukum acara MK. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari saya sendiri sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Akhirul kalam wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.